Pemirsa, pemimpin bisnis global dan pimpinan negara hari ini berkumpul dalam gelaran Business Summit B20. Dan B20 ini diharapkan menghasilkan rekomendasi bagi KTT G20 untuk merumuskan kebijakan ekonomi global. Untuk mengetahui bagaimana jalannya acara B20 Summit, kita bergabung dengan Jessica Wulandari dari BNDCC Nusa Dua Bali. Jessica, apa saja agenda dari B20 hari ini? Ya, Maria dan pemirsa, hari ini merupakan hari pertama Business Summit atau B20 yang diselenggarakan pada tanggal 13 dan juga 14 November 2022. B20 ini merupakan salah satu rangkaian menuju KTT G20 pada tanggal 15 dan juga 16 November 2022 mendatang. Terkait dengan B20 Summit, pada hari ini juga sudah dihadiri oleh 3.000 pendatang dan diantaranya 2.000 ini adalah para pimpinan dari pengusaha multinasional, dan ini kalau kita lihat ini merupakan perwakilan dari lebih dari 6,5 juta bisnis secara global. Kemudian Maria, terkait dengan pagelaran B20 ini sebetulnya hari ini dihadiri oleh beberapa menteri dari Republik Indonesia. Yang pertama ada Menko Marves, ada Luhut Binsar Panjaitan, kemudian ada Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan juga ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan juga Ketua OJK yaitu Mahendra Siregar. Dan pada saat ini agenda yang sedang berlangsung adalah parallel sessions dan juga adanya penandatanganan MOU. Terkait dengan parallel sessions ini yang sedang dibicarakan adalah B20 Task Force on Future, on Work and Education and Women in Business Action. Dan terkait dengan parallel sessions ini akan berpaku pada 3 aspek. Ini yang pertama terkait dengan prioritas untuk inovasi membuka peluang pertumbuhan, terutama pasca pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua memperhatikan bagaimana pertumbuhan dari UMKM dan juga kaum rentan. Serta yang ketiga ini mempertimbangkan aspek bagaimana mendorong kolaborasi antara negara berkembang dan juga negara maju. Kemudian selain dari parallel sessions, pada siang hari ini kami juga melihat beberapa MOU sudah dilaksanakan. Di antaranya Maria, yang pertama ini terkait dengan MOU di Pertamina dan juga Saudi Aramco. Ini terkait dengan pengembangan dari amonia yang bersih dan juga hidrogen. Kemudian yang kedua kami juga melihat dari sektor swastanya, ini ada PT Vale Indonesia yang sudah bekerja sama dengan Huayu ini untuk memproses biji nikel, yang mana ini akan ada pembangunan smelter terutama ini di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kolaka. Dan ini diharapkan menjadi tempat untuk berinvestasi ke depannya untuk menarik investor masuk ke dalam negeri. Kemudian Maria, pada hari ini juga sebetulnya tidak hanya dihadiri oleh para pemimpin bisnis secara multinasional dan terkemuka di dunia, namun juga saat ini kami masih menunggu ada pimpinan negara yang akan mengisi sebagai speakers ataupun sebagai narasumber dari parallel sessions pada hari ini. Dan yang ditunggu ini yang pertama ada Alan Job selaku CEO dari Unilever, kemudian ada Bill Winters, ini juga selaku CEO Standard Chartered, dan juga ada Perdana Menteri dari Kanada, Justin Trudeau, dan juga Perdana Menteri Australia, ini juga ada Anthony Albanese. Dan memang Maria, untuk B20 Summit ini sendiri menjadi wadah bagi para pebisnis ini untuk merumuskan dan juga menjadi rekomendasi nantinya bagi KTT G20, dan ini juga diharapkan bisa menarik para investor untuk berinvestasi di dalam negeri, terutama untuk investasi yang berkelanjutan ke depannya. Maria. Baik, terima kasih Jessica Wulandari melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali.